Halo sobat-sobat, perkenalkan nama saya Fadil Aldina Juharta dari Instansi Basarnas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Surabaya. Di sini sudah ada narasumber dari senior kami. Izin Kak bisa memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ivonita. Saya bekerja di Basarnas Surabaya sebagai rescuer pemula. Saya masuk di tahun 2020. Pada pertemuan kali ini, kami beserta Kak Ivon akan membahas tentang bagaimana cara menjadi ASN berakhlak yang ada di instansi Basarnas. Izin Kak, bagaimana kalau berorientasi pelayanan yang bisa Kakak lakukan di tempat kerja yang ada di sini, di Basarnas? Oke, kalau secara langsung itu kita melayani operasi pencarian dan pertolongan. Jadi kita selalu siap kalau ada yang butuh bantuan SAR. Seperti itu berarti selalu standby di ruang siaga gitu Kak? Iya betul, jadi kita rescuer sendiri itu mempunyai jadwal 24 jam untuk piket siaga. Jadi jika ada perlu bantuan SAR itu kita harus langsung siap siaga, dan kita untuk waktu responnya itu adalah 20 menit. Kurang dari 20 menit harus segera berangkat ke lokasi. Untuk pertanyaan yang kedua Kak, bagaimana cara menunjukkan sikap akuntabel saat mendapat tugas dari atasan? Oke, untuk sifat akuntabel kita harus bertanggung jawab, menyelesaikan tugas, dan bukan hanya menyelesaikan tapi kita juga harus mengerjakannya dengan hati dan penuh dengan kerja keras. Untuk yang ketiga, apa langkah yang perlu disiapkan untuk menjadi ASN yang kompeten setiap hari? Oke, jadi kita setiap hari itu waktu kita bangun tidur itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan saat bekerja nanti. Kita harus mempunyai niat untuk bekerja, dan bekerja kita anggap sebagai ibadah, seperti itu. Mungkin kalau bagi Kakak buat kompeten setiap hari itu ada motivasi nggak Kak bagi diri Kakak setiap harinya pagi bangun tidur, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin atau gimana Kak? Ya betul, itu juga harus ditanamkan dalam hati. Kita harus lebih baik daripada hari kemarin, atau kita harus tetap bergerak, harus ada progres meskipun itu kecil, yang penting kita tetap maju ke depan. Yang keempat, bagaimana cara Kakak menjaga hubungan harmonis dengan rekan kerja Kakak? Oke, untuk cara kita menjaga hubungan harmonis itu cukup mudah. Kita 5S, saling tegur dan sapa. Lalu kita juga harus memperhatikan cara komunikasi kita. Begitu. Selalu mengatakan hal yang positif. Bila rekan kerja kita melakukan tindakan yang kurang baik, kita harus menegur dengan cara yang baik juga. Dan kita kalau ditegur itu juga harus menerima dengan lapang dada. Jadi harus hal-hal yang positif yang kita berikan dan kita terima, begitu. Jadi di sini berkomunikasi dalam artian saling menutupi apa yang kurang dari rekan kerja, sudah ada apa yang kurang dari kita, saling menutupi sebagai insan ASN yang baik. Ya betul. Untuk yang kelima, apa arti loyal terhadap instansi tempat Anda bekerja? Arti loyal, jadi kita di Basarnas ini dari awal sudah harus memberikan keloyalan kita kepada masyarakat. Saat melayani operasi SAR itu kita harus loyal. Jadi kita mengedepankan pekerjaan di Basarnas. Yang keenam, bagaimana sikap adaptif jika ada perubahan aturan bekerja di instansi? Oke, jadi kalau ada perubahan di dalam instansi itu kita harus menganggap perubahan itu adalah kemajuan untuk instansi ini. Jadi tidak mungkin tidak ada perubahan dalam instansi. Jika ada perubahan, kita harus mengikutinya dan mengembangkan diri juga. Baik, mungkin Kak Ivon ada tips gimana cepat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan aturan atau kebijakan yang ada di instansi, gimana Kak? Oke, untuk menyikapi perubahan, jadi mungkin memang tidak bisa langsung, tapi kita tiap harinya harus berprogres, begitu. Sedikit-sedikit, lama-lama akan menyesuaikan. Yang ketujuh, apa contoh sederhana sikap kolaboratif yang ada di kantor Basarnas?
untuk sikap kolaboratif sendiri, contohnya waktu kita operasi SAR, itu kita bersinggungan dengan berbagai macam instansi dan juga relawan-relawan. Jadi kita harus mampu untuk berkolaborasi dengan mereka dan tujuan kita sama. Begitu. Jadi kita menjalankannya karena tujuan kita sama, harus bisa mampu untuk berkolaborasi. Jadi dengan instansi BPBD, polisi, tentara, jadi kita harus membangun relasi yang baik buat mencapai suatu tujuan yang sama. Iya, Gitu. betul. Ya, sekian Kak, terima kasih telah menjadi narasumber di podcast kami. Ya. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Dan kepada teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.